Jadi, apa itu limit? Limit adalah suatu istilah dalam matematika yang maknanya adalah tujuan. Ketika kita meletakkan notasi limit di sebelah kiri dari suatu fungsi, itu artinya adalah kita bertanya apa tujuan yang ingin dicapai oleh fungsi ini seandainya nilai inputnya menuju suatu bilangan. Jadi ketika kita misalnya menuliskan limit x menuju 0 dari sin x dibagi x, itu artinya adalah kita bertanya apa tujuan yang ingin dicapai oleh sin x seandainya nilai x-nya menuju 0, atau lebih spesifiknya, apa nilai yang dituju oleh sin x dibagi x seandainya nilai x-nya menuju 0? Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ada seorang yang bernama Sinta. Sinta ingin membeli buku di toko A. Dalam perjalanan, seseorang bertanya kepada Sinta, "Sinta, kemana tujuanmu?" Maka Sinta akan menjawab, "Tujuan saya adalah ke toko A." Walaupun mungkin ketika Sinta sampai di toko A ternyata tokonya tutup, tapi itu tak masalah karena yang ditanyakan oleh orang tadi adalah tujuan yang ingin Sinta capai, yaitu ke toko A. Jadi apapun yang terjadi di toko A itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap jawaban dari pertanyaan orang tersebut. Yang terpenting adalah tujuan Sinta tetap ke toko A. Nah, seperti inilah konsep limit. Limit menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu fungsi, di mana di sini Sinta adalah fungsinya dan seseorang yang bertanya tadi adalah kita sebagai pengamatnya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjawab pertanyaan limit adalah dengan menggunakan tes. Jadi, coba kita masukkan nilai-nilai x yang mendekati 0. Kemudian kita lihat apa nilai yang dituju oleh sin x dibagi x. So, misalnya kita masukkan nilai x-nya adalah 0,1. Kenapa kita pilih 0,1? Karena 0,1 ini dekat dengan 0. Maka sin 0,1 dibagi 0,1 adalah 0,9983334 dan seterusnya. Sebagai catatan, suatu sudut dalam limit trigonometri selalunya adalah menggunakan satuan radian. Sangat jarang sekali menggunakan satuan derajat. Dan by the way, di sini kalian boleh saja menggunakan kalkulator, karena memang sin 0,1 ini cukup sulit kalau dihitung secara manual. Oke, kemudian kita akan coba masukkan nilai x-nya yang lebih dekat lagi ke 0, yaitu x sama dengan 0,01. Maka sin 0,01 dibagi 0,01 adalah sama dengan 0,99983 dan seterusnya. Coba lebih dekat lagi. X-nya sama dengan 0,001. Maka hasilnya adalah 0,99999 dan seterusnya. Perhatikan polanya. Ternyata semakin nilai x-nya mendekati 0, nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Jadi kita tuliskanlah limit x menuju 0 dari sin x dibagi x adalah sama dengan 1. Secara intuisi, ini kita bisa terjemahkan sebagai seandainya nilai x menuju 0, maka nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Kemudian ada yang menarik di sini. Nilai eksak dari sin x dibagi x untuk x sama dengan 0 itu sebenarnya adalah tak terdefinisikan. Apa itu eksak? Nilai eksak adalah nilai yang kita peroleh ketika kita benar-benar memasukkan nilai x-nya sama dengan bilangan yang ditanyakan. Jadi, nilai eksak dari fungsi f(x) sama dengan sin x dibagi x. Untuk x sama dengan 0 dan f0 sama dengan sin 0 dibagi 0. Kita tahu bahwa sin 0 nilainya adalah sama dengan 0, sehingga sin 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0 per 0, yang merupakan tak terdefinisi. Secara intuisi, ini artinya adalah seandainya nilai x-nya benar-benar sama dengan 0, maka nilai dari sin x dibagi x tak terdefinisi. Dan ini menarik ya kan? Fungsinya sama yaitu sin x sebagai x. Tapi nilai limit dan nilai eksaknya itu berbeda. Dan faktanya memang kalau kita perhatikan gambar grafik dan fungsi sin x dibagi x, grafiknya itu bolong di titik x sama dengan 0.
yang menandakan bahwa ia tidak terdefinisi di sana. Tapi walaupun demikian, dari gambar grafik ini terlihat jelas bahwa seandainya nilai X menuju 0, nilai yang dituju oleh sin X dibagi X sama dengan 1. Jadi disinilah letak perbedaan antara nilai eksak dan nilai limit. Terkadang ada beberapa fungsi yang nilai eksak dan nilai limitnya itu tidak sama. Dan ini sangat wajar. Karena nilai eksak dan nilai limit itu kan memang adalah dua konsep yang berbeda. Namun tentu saja ada banyak sekali fungsi lain yang mana nilai limit dan nilai eksaknya itu sama, seperti Gx sama dengan X pangkat 3. Nilai eksak dan nilai limitnya itu selalu sama berapapun nilai X-nya. Jadi kesimpulannya, apa itu limit? Limit adalah tujuan. Kalau kamu paham makna dari istilah tujuan, maka itu artinya kamu udah paham apa itu limit. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting adalah kamu harus bisa membedakan antara bedanya limit dan nilai eksak. Nilai limit adalah nilai yang dituju oleh suatu fungsi seandainya nilai inputnya menuju suatu bilangan. Sedangkan nilai eksak adalah nilai suatu fungsi ketika inputnya sama dengan suatu bilangan. Kalau kalian bisa paham sampai di sini, maka itu artinya kalian sudah paham inti dari konsep limit. Sekarang kamu boleh lanjut pelajari bab berikutnya dari kalkulus, yaitu mengenai turunan dan integral.